Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi, kelas 84, siswa dari SMP Negeri 1 Barabo, akan membahas materi tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketergantungan atau adiksi dan ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Adapun jenis-jenis zat adiktif yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika digolongkan menjadi tiga, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya, heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya, morfin, betadine, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya, kodein. Psikotropika berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika digolongkan menjadi 4, yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya, ekstasi atau MDMA, STP atau DOM, dan LSD. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya, amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya, pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya, diazepam, clobazam, phenobarbital, dan nitrazepam. Psikoaktif lainnya yaitu zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat dan dapat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Contohnya, alkohol, nikotin, dan kafein. Alkohol banyak digunakan jenis etanol dan menyebabkan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Nikotin terdapat dalam daun tembakau yang digunakan sebagai bahan pembuat rokok, dan merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein terdapat dalam kopi, dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk karena dapat meningkatkan kerja otak dan tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh, zat adiktif dibedakan menjadi 3, yaitu stimulan, sedatif atau hipnotika, dan halusinogen. Stimulan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, tekanan darah, dan membuat orang lebih siaga dan tidak cepat lelah. Contohnya, kafein, nikotin, kokain, dan metamfetamin. Sedatif atau hipnotika dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti menghambat tekanan darah, detak jantung, menurunkan kesadaran, menyebabkan rasa kantuk, otot lebih rileks. Contohnya, asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Halusinogen dapat memberi efek halusinasi atau khayalan seperti mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Contoh halusinogen, LSA, dan LSD. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. 2. Mengenal dan menilai diri sendiri. 3. Meningkatkan harga diri. 4. Meningkatkan rasa percaya diri. 5. Terampil mengatasi masalah. 6. Memilih pergaulan yang baik dan berani menolak tawaran narkoba.
7. Menerapkan pola hidup sehat. 8. Terampil sebagai agen pencegahan narkoba. Sekian materi zat adiktif kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.